Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulistiana Eka Hartanti dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Agile Software Development untuk memenuhi tugas Software Engineering di kelas A. Oke. Outline yang akan saya jelaskan pertama adalah pengertian, yang kedua ada karakteristik, selanjutnya ada ciri-ciri, ada asumsi, ada agile proses model, dan ada kesimpulan. Jadi kata agile itu berarti bersifat cepat, ringan, bebas bergerak dan waspada. Jadi kata ini digunakan sebagai kata yang menggambarkan konsep model proses yang berbeda dari konsep model-model yang sudah ada seperti itu. Nah, untuk agile software development ini adalah jenis pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Jadi konsep agile software development ini yang pertama kali dicetuskan oleh Ken Beck dan 16 rekannya dengan menyatakan bahwa agile software development adalah cara membangun software dengan melakukan dan membantu orang lain membangunnya sekaligus, seperti itu. Oke, berikutnya ada karakteristik. Jadi, pada Agile Software Development itu juga memiliki karakteristik. Jadi, 3 karakteristik khususnya itu yang pertama ada proses spesifikasi. Jadi, proses spesifikasi ini tidak ada spesifikasi sistem yang terperinci. Yang dimaksud adalah dokumentasi desain diminimalkan atau dihasilkan secara otomatis oleh lingkungan pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem. Seperti itu. Terus kedua, ada sistem dikembangkan secara bertahap. Maksudnya itu, pasti dalam kita mengerjakan sebuah sistem itu pasti memerlukan stakeholder. Nah, pada saat kita melibatkan stakeholder, pasti stakeholder ini punya usulan mengenai sistem yang kita buat dan harus diterapkan di versi sistem selanjutnya. Jadi kita harus bisa siap untuk merubah sistem kita yang dari usulan stakeholder tersebut, seperti itu. Terus yang ketiga ada dukungan alat. Jadi dukungan alat ini digunakan untuk mendukung proses pengembangan. Alat yang digunakan itu termasuk alat pengujian otomatis, alat mendukung manajemen konfigurasi, dan integrasi sistem. Terus ada juga alat untuk mengotomasikan produksi antar muka pengguna, seperti itu. Nah, jadi dari 3 karakteristik ini bisa disimpulkan bahwa dalam Agile Software Development, interaksi dan personel itu lebih penting daripada proses dan alat. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Dan juga kolaborasi dengan klien itu lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan sikap tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Namun demikian, sama seperti model proses yang lain, Agile Software Development memiliki kelebihan dan tidak cocok untuk semua jenis proyek. Jadi, semua proyek itu belum tentu cocok digunakan pada Agile Software Development. Nah, seperti itu. Jadi, Agile Software Development juga memungkinkan model proses yang toleransi terhadap perubahan kebutuhan, sehingga perubahan cepat dapat ditanggapi. Namun, di sisi lain menyebabkan produktivitasnya itu menurun. Seperti berikutnya ada ciri-ciri penting. Jadi, ciri-ciri penting dari Agile Development Software itu yang pertama adalah tim yang tangkap akan perubahan. Nah, yang kedua ada komunikasi antar anggota tim yang begitu penting. Terus kalian juga merupakan bagian dari tim. Jadi, kalian juga ikut dalam proses pengerjaan sistem yang ingin dibuat seperti itu. Nah, ciri-ciri ini mendukung 12 prinsip yang ditetapkan oleh Agile Alliance. Menurut Agile Alliance, ada 12 prinsip. Jadi, 12 prinsip tersebut yang pertama itu kepuasan klien adalah prioritas utama dengan menghasilkan produk lebih awal dan terus-menerus. Dan kedua ada menerima perubahan kebutuhan
sekalipun di akhir pengembangan. Yang ketiga ada penyerahan hasil software dalam hitungan waktu 2 minggu sampai 2 bulan. Karena dia bersifat cepat, maka software yang dihasilkan itu tidak sampai dengan 3 bulan, seperti itu. Terus bagian bisnis dan pembangunan kerjasama tiap hari selama proyek berlangsung. Yang kelima ada membangun proyek di lingkungan orang-orang bermotivasi tinggi yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung dan yang dipercaya untuk mendapat menyelesaikan proyek. Yang keenam ada komunikasi dengan bertahap, berhadapan langsung adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Yang ketujuh ada software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan proyek. Yang kedelapan ada dukungan yang lebih stabil dari sponsor, pembangun, dan pengguna diperlukan untuk menjaga perkembangan yang berkesinambungan. Yang kesembilan ada perhatian kepada kehebatan teknis dan desain yang bagus meningkatkan sifat agile. Yang ke-10 ada kesederhanaan itu sangat penting. Yang ke-11 ada arsitektur kebutuhan dan desain yang bagus muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Yang ke-12 secara periodik tim evaluasi dari diri dan mencari cara untuk lebih efektif dan segera melakukannya. Seperti itu. Nah, jadi prinsip tersebut menjadi suatu dasar bagi model-model proses yang punya sifat agile. Dengan prinsip-prinsip tersebut, agile proses model berusaha untuk mensiasati 3 asumsi penting tentang proyek software pada umumnya. Jadi 3 asumsi penting proyek software pada umumnya yaitu kebutuhan software sulit diprediksi dari awal dan selalu akan berubah. Selain itu, prioritas klien juga sering berubah seiring berjalannya proyek dikerjakan. Yang kedua adalah desain dan pembangunan sering tumpang tindih. Sulit diperkirakan seberapa jauh desain yang diperlukan sebelum pembangunan. Yang ketiga adalah analisis desain, pembangunan, dan testing tidak dapat diperkirakan seperti yang diinginkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada agile process model. Ada berapa sih agile process model? Jadi agile process model itu yang pertama ada XP atau Extreme Programming, yang kedua ada ESD atau Adaptive Software Development, yang ketiga ada di DSDM atau Dynamic System Development Method, yang berikutnya ada Scrum dan IM atau Agile Modeling. Yang pertama kita akan bahas adalah XP atau Extreme Programming. Jadi Extreme Programming ini pertama kali dipublikasikan oleh Ken Beck pada tahun 1999. Proses model XP ini menggunakan pendekatan yang berorientasi pada objek. Selanjutnya di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama ada aktivitas planning. Jadi aktivitas planning itu adalah pengumpulan user stories dari klien yang ditetapkan oleh klien itu prioritasnya yang mana sih yang duluan seperti itu. Jadi setiap story yang ditetapkan harga dan lama pembangunan jika terlalu besar story dapat dipecah menjadi beberapa story yang lebih kecil kemudian diperiksa lalu dipertimbangkan resikonya seperti itu. Yang kedua ada designing. Jadi di desain ini berprinsip sederhana dan memanfaatkan kartu CRC atau Class Responsibility Collaborator untuk identifikasi dan mengatur kelas-kelas di konsep OO. Jadi jika ditemui kesulitan prototipe dibangun, maka lakukan refactoring, yaitu mengembangkan desain dari program setelah ditulis. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada coding. Jadi di bagian coding ini tuh kita harus menyiapkan unit tes sebelum kemudian dipakai sebagai fokus pemrograman untuk membuat program. Pair programming dilakukan untuk real-time program solving dan real-time quality assurance. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah pengujian. Jadi pada
bagian testing atau pengujian ini menggunakan unit test yang dipersiapkan sebelum pengkodean. Seperti itu. Selanjutnya ini ada Agile Process Model Adaptive Software Development. Jadi ASD ini diajukan oleh Jim Highsmith sebagai teknik untuk membangun software dan sistem yang kompleks. Jadi filosofi yang mendasari adalah kolaborasi manusia dan tim yang mengatur dirinya sendiri. Terus di sini ada beberapa aktivitas pada ASD. Yang pertama ada speculation, jadi ada physical planning, yaitu menggunakan informasi awal seperti misi dari klien, batasan proyek dan kebutuhan dasar untuk didefinisikan rangkaian software increment atau produk software yang secara berkala itu akan diserahkan kepada klien. Yang berikutnya itu masuk pada collaboration, jadi orang-orang yang bermotivasi tinggi bekerja sama untuk saling melengkapi, rela membantu, bekerja keras, dan terampil di bidangnya, serta komunikasikan masalah untuk hasil penyelesaian yang efektif. Yang berikutnya ada learning, jadi tim pembangun sering merasa sudah tahu semua tentang proyek, padahal tidak semuanya seperti itu. Karena itu proses ini membuat mereka belajar lebih tentang proyek melalui 3 cara. Jadi untuk fokus group, terus formal teknik review, dan post-mortem seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada Dynamic System Development Method. Untuk Dynamic System Development Method ini menyajikan kerangka kerja atau framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototyping yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Jadi membangun software, jadi Dynamic System Development ini bisa membangun software dengan cepat. 80% dari proyek diserahkan dalam 20% dari waktu total untuk menyerahkan proyek secara utuh, seperti itu. Jadi aktivitas pertama di sini ada studi, jadi pada bagian studi ini kita siapkan rekrutmen dan batasan, lalu kita uji apakah sesuai menggunakan proses di SDM atau enggak, seperti itu. Terus pada bagian bisnis study itu ada menyusun kebutuhan fungsional dan informasi. Jadi kita harus tentukan arsitektur, aplikasi, dan kemudian kita identifikasi kebutuhan pemeliharaan untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya di sini ada fungsional model iteration. Jadi itu kita hasilkan incremental prototype yang diperhatikan. Jadi fungsi software ke klien untuk mendapatkan kebutuhan lebih jelas dan terkonfirmasi dari klien, seperti itu. Terus yang berikutnya ada aktivitas selanjutnya itu ada desain dan bullet iteration. Jadi pada desain dan bullet iteration itu kita mengecek ulang prototipe yang dibangun untuk memastikan benar bahwa prototipe yang dibangun dengan cara yang memungkinkan fungsi tersebut benar-benar bekerja. Jadi kita cek ulang apakah pada prototipe yang kita buat ada fungsi yang sudah bekerja apa belum, seperti itu. Yang berikutnya ada aktivitas implementation. Nah, pada aktivitas implementation ini kita menempatkan software kita pada lingkungan yang sebenarnya sekalipun belum lengkap atau masih dalam perubahan. Jadi kita bisa mengulang lagi pada implementation tersebut. Terus di SDM itu dapat dikombinasikan dengan XP untuk menghasilkan kombinasi model proses yang mengikuti di SDM dan praktek sejalan dengan XP. Jadi kurang lebih sama dengan XP, tapi di SDM ini dia lebih cepat dan lebih terperinci, seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode Scrum. Jadi metode Scrum itu diperkenalkan pertama kali oleh Jeff Sutherland pada awal tahun 1990-an. Jadi perkembangan selanjutnya itu dilakukan oleh Seward dan Bedel.
Jadi Scrum ini memiliki prinsip yang pertama adalah ukuran tim yang lebih kecil, melancarkan komunikasi dan mengurangi biaya satu sama lain. Terus yang kedua ada proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis, proses menghasilkan beberapa software increment, terus pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil seperti itu. Dokumentasi dalam Scrum dan pengujian terus-menerus dilakukan oleh software yang dibangun. Dan proses Scrum ini mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Seperti itu. Untuk aktivitas Scrum sendiri itu yang pertama ada backlog, yang kedua ada sprint, terus ada Scrum meeting dan demo. Nah, untuk aktivitas backlog sendiri itu adalah aktivitas daftar kebutuhan yang jadi prioritas klien. Jadi daftar kebutuhan karena ini adalah prioritas klien, bisa aja daftar kebutuhannya ini bertambah dan masuk dalam produk backlog. Seperti itu. Terus ada masuk kepada sprint backlog. Jadi sprint backlog ini adalah unit pengerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box. Seperti itu. Biasanya sih sekitar 2-4 minggu. Jadi selama proses ini berlangsung, backlog tidak ada yang bertambah. Yang selanjutnya ada proses Scrum meeting. Nah, pada proses Scrum meeting ini atau iteration, pertemuan itu bisa sampai 15 menit per hari untuk evaluasi apa yang dikerjakan. Nah, misalnya ada hambatan kah dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Jadi jika ada hambatan maka dibicarakan pada saat pertemuan evaluasi meeting tersebut di iteration. Seperti itu. Selanjutnya adalah aktivitas demo. Nah, pada aktivitas demo ini penyerahan software increment ke klien didemonstrasikan dan kemudian akan dievaluasi oleh klien. Nah, agile modeling. Nah, pada agile modeling ini yang pertama adalah membuat model dengan tujuan. Jadi maksudnya itu apa sih? Jadi kita harus menentukan tujuan sebelum membuat model tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah menggunakan multiply model. Jadi menggunakan multiply model ini, tiap model harus mewakili aspek yang berbeda dari model lainnya. Yang berikutnya adalah travel light. Jadi maksudnya itu simpan model-model tersebut kita simpan yang bersifat jangka panjang saja. Jadi kita sisihkan dulu model yang memerlukan waktu jangka panjang seperti itu. Terus isi lebih penting daripada penampilan. Maksudnya itu, nah modeling menyajikan informasi kepada audiens yang cepat dengan cepat dan tepat seperti itu. Terus memahami model dan alat. Jadi memahami model dan alat ini, kita harus bisa lebih paham model dan alat yang digunakan untuk membangun software, sehingga software dapat dibuat dengan tepat menggunakan alat yang tepat pula. Seperti itu. Terus ada adaptasi secara lokal. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yang bisa saya simpulkan, yang pertama dari model-model proses yang sudah saya jelaskan dapat diambil beberapa poin. Yang pertama, komunikasi mempunyai peran penting dalam membangun software. Yang kedua, kebutuhan software tidak mudah untuk diidentifikasi secara lengkap. Yang ketiga, kerjasama dalam tim menentukan kelancaran pembangunan software. Terus, aktivitas yang terjadi dalam agile model proses tetap mengandung aktivitas-aktivitas yang ada pada model proses generasi sebelumnya seperti waterfall, incremental, spiral, dan IREDI. Nah, selain itu, model-model proses yang saya sudah jelaskan tadi, tetaplah bukan model proses yang cocok untuk setiap jenis software. Jadi tidak semua software bisa menggunakan model-model yang sudah saya jelaskan tadi seperti itu. Nah, sekian penjelasan tentang Agile Software Development dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.